Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah Palembang. Saya senang sekali dengan kesetiaan, ketekunan saudara mengikuti lebih daripada 1,5 tahun. Setiap hari kita bersama-sama. Saya percaya saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bahwa berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan akan dilimpahkan lebih lagi di tengah-tengah kita. Saudara, mari kita siapkan hati. Mari saudara, kita akan siapkan pikiran kita, waktu kita. Saudaraku, biarlah kita fokus. Ikuti saudaraku selama 70 menit ke depan ini. Saya yakin saudaraku, ada hal yang akan mengubah hidup kita, yang akan memberkati kita saudaraku yang Yesus. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kehadiran-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk urapan-Mu ya Tuhan yang sedang berturut tengah-tengah kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Kau sedang melawat menjamah siap kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan lewat menara doa ini ya Tuhan, satu yang kami minta, biarlah ya Tuhan Kau memberikan buat siap kami ya Tuhan. Satu ya Tuhan, perkataan hikmat, perkataan pengetahuan Tuhan Yesus, nubuatan-nubuatan, pengajaran-pengajaran, pewahyuan yang baru. Bawa kami masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi. Oh ya la bakasini mila bala 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 bala. Oh ya la bakasini mila bala 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 bala. Mari buka suaranya Ibu Bapak. Datang pada Yesus. Datang pada Yesus. Oh ya, harapkan Dia memenuhi siap kita dengan Roh Kudus-Nya. Yes. Oh ya la bakasini mila bala. Harapkan, doakan, biarlah Dia memenuhi kita dengan kasih-Nya, kasih. Oh la bala 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 bala. Yesus. Oh ya la bakasini bala 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 bala. Oh la bala 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 bala. Oh ya la bakasini. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Sekali lagi bersama-sama katakan, ku rasakan, haleluya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah
kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Mari bersama-sama katakan, ku rasakan ya Tuhan, haleluya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Amin, Roh Kudus. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Tuhan Yesus, curahkanlah ya Tuhan kuasa-Mu. Yes, tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Mari sembahyang, haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Yes, Tuhan Yesus, Tuhan kami butuh kuasa-Mu. Yes, curahkan ya Tuhan kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Mukjizat terjadi sekarang ini. Mukjizat terjadi sekarang ini. Tuhan Yesus, besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau,
tiada seperti Engkau. For you are great, you do miracles so great, there is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great, there is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great, there is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great, there is no one else like you. There is no one else like you. You do miracles so great, there is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great, there is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great, there is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great, there is no one else like you. There is no one else like you. There is no one else like you. There is no shout to the Lord. Shout to the Lord. Oh ya la bakashini bela bala 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 bala. Hallelujah. Shout to the Lord, all the earth, let us see power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas we roll at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Shout to the Lord, hallelujah. Shout to the Lord, all the earth, let us see power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Mari shout to the Lord, hallelujah. Shout to the Lord, all the earth, let us see power and majesty, praise
the sound of your name. I sing for joy at the word of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I had. Nothing compares to the promise I had. Nothing compares to the promise I had in you. Indonesia dipenuhi akan pengetahuan akan kemuliaan Allah. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh ya labakasya la bala 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 bala. Oh ya labakasya. Glory, glory, yes. Glory, glory, yes. Mari saudara, angkat suaranya, beri buat Yesus. Bawa korban persembahan, pujian, ucapan syukur pada Dia. Oh labakasya. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji-Mu. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji-Mu. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji-Mu. Mari sapa Dia, glory, glory, hallelujah. Yes. Suaranya saudara. Haleluya, puji-Mu. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji-Mu. Oh ya labakasya la bala 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 bala. Oh ya labakasya la bala bala bala. Lawat ya Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan Allah. Yesus Tuhan atas Indonesia. Yesus Tuhan atas Indonesia. Yesus Tuhan atas keluarga kami. Yesus Tuhan. Yes. Oh ya labakasya la bala. Yesus Tuhan atas kota kami. Yesus Raja segala raja yang kami tinggikan dan kami agungkan. Nama-Mu Yesus di atas segalanya. Yesus Tuhan atas kota kami. Yesus
Raja segala raja, dan kami tinggikan dan kami agungkan namamu Yesus di atas segalanya. Yesus Tuhan Atas Indonesia, atas Indonesia. Yesus Raja segala raja, yang kami tinggikan dan kami agungkan namamu Yesus di atas segalanya. mari semuanya Tuhan atas Indonesia. Yesus Raja segala raja, yang kami tinggikan dan kami agungkan namamu Yesus di atas segalanya. Namamu Yesus di atas segalanya. Namamu Yesus di atas segalanya. Yesus itu atas Indonesia. Yesus itu atas Palembang. Yesus itu atas kota kami. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh ya Engkau terlebih besar, Yesus. Tuhan Yesus, penuhi setiap anak-anak-Mu dengan kuasa-Mu saat ini. Apapun ya Tuhan yang sedang dihadapi hari-hari ini, apapun ya Tuhan kesulitan masalah yang sedang dihadapi anak-anak-Mu, Tuhan Yesus, ingatkan kami supaya kami mengerti Yesus lebih besar. Yesus lebih besar pada roh-roh yang ada dalam dunia ini. Hari ini ya Bapa, dalam nama Yesus aku berdoa ya Tuhan, biarlah kebaikan-Mu, kemurahan-Mu bekerja tengah-tengah kami. Tuhan Yesus, Kau lihat setiap anak-anak-Mu. Kami semuanya membutuhkan kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Kami butuh kasih karunia-Mu ya Tuhan. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Mari buka suaranya sebagai doa kita, katakan Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya.
melihat anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masa-masa sulit khususnya Tuhan. Sebagai hamba-Mu Tuhan, aku berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ini ya Bapak. Aku mengasihi jemaat-Mu ini. Aku mengasihi umat-Mu ini Bapak. Dan aku tahu, aku percaya Engkau mengenal mereka, Engkau mengasihi mereka. Tolong anak-anak-Mu ini Tuhan. Kami semuanya butuh kasih karunia-Mu. Kami butuh kasih karunia-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan, semua anak-anak-Mu. Karena ya Tuhan, kalau kami mendapatkan kasih karunia-Mu, maka kami akan dibedakan Tuhan. Kami tahu kami akan dibedakan ya Tuhan. Karena ada kebaikan Tuhan, ada kemurahan Tuhan yang bekerja dalam hidup kami. Tuhan, anak-anak-Mu sedang menghadapi masalah keuangan hari ini. Dalam pekerjaannya ya Tuhan, dalam bisnis karir mereka. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan Kau berikan mereka hikmat-Mu, pengetahuan, pengertian-Mu dan tuntunan-Mu ya Tuhan. Tunjukin jalan apa yang harus mereka buat ya Tuhan. Tuhan, jamah setiap orang-orang ya Tuhan. Sekelilingi dengan orang-orang yang bisa berbuat baik dengan anak-Mu ini ya Bapa. Tuhan, ampuni dosa dan salah kami. Ampuni salah kami Tuhan. Ampuni kegagalan kami. Tuhan Yesus, tolong anak-Mu ini ya Bapa. Aku berdoa ya Tuhan, siap anak-anak-Mu yang sedang menghadapi ya Tuhan pergumulan dalam pernikahan mereka. Tuhan, pulihkan kembali pernikahan mereka, rumah tangga mereka Yesus. Tuhan, biarlah anugerah-Mu turun buat siap keluarga-keluarga anak-anak-Mu ini Tuhan. Kami rindu melihat semua kami ya Tuhan menerima berkat rohani. Kami semakin mengenal Tuhan. Sebab kalau kami mengenal Tuhan, kami akan diluputkan dan dilindungi sesuai dengan janji-Mu di Mazmur 91 ayat 14. Bapakku berdoa dalam nama Yesus, beri masa depan terbaik buat siap anak-anak kami ya Tuhan. Limpahkan anugerah-Mu, biar anugerah yang makin besar Tuhan limpahkan buat jemaat-Mu ini ya Bapa. Tuhan, aku berdoa, Tuhan Yesus, mereka yang begitu setia, tekun di menara doa ini, Tuhan, biar anugerah-Mu makin besar buat mereka. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Beri tangan yang meriah buat Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekarang angkatlah kepalaku,
hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu, bersorak bagi kebesaranmu, bersorak bagi kebesaranmu. Beri tangan yang meriah buat Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu. Makasih untuk kuasa-Mu yang sedang bekerja menjamah kami, menjamah hati dan pikiran kami, memberkati hidup kami ya Tuhan. Bukakan ya Tuhan. Tuhan, kami butuh ya Tuhan kasih karunia-Mu. Kami butuh ya Tuhan kebaikan kemurahan-Mu. Kami butuh ya Tuhan pertolongan-Mu Yesus. Tuntun siap anak-anak-Mu ini. Tuntun siap kami semua. Bungkus kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Tuhan berbicara secara khusus, secara pribadi buat kami. Ajar kami Tuhan. Bicara ya Tuhan secara khusus. Sebagai firman rema yang akan menumbuhkan iman kami. Di dalam nama Yesus, sebagai yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Puji Tuhan. Hari ini saya ingin bagikan bagaimana menghilangkan atau mengatasi yang namanya mimpi-mimpi buruk saudaraku. Nah, di dalam ada janji Tuhan sebenarnya saudaraku ya. Di dalam Mazmur 91 ayat 5, ayat 9, 10 dan 11 saya ingin ajak kita melihat dan membukanya. Saudara, kita akan buka Mazmur 91 ayat 5, kita baca 1, 2, 3. Engkau tidak usah takut terhadap apa? Kedahsyatan malam. Terhadap panah yang terbang pada waktu siang. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab apa saudara? Malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Saudara, hari-hari ini ada banyak orang yang menjadi takut ya ketika malam hari itu tiba. Mereka takut bukan karena gelapnya malam, saudara, tetapi mereka takut, ya kan? Seringkali mereka mendapatkan serangan-serangan yang mengerikan pada waktu tidur. Jadi itu iblis, saudaraku, ya dia bekerja, ya kan? Supaya setiap orang kalau bisa nggak bisa tidur. Kalau nggak bisa tidur, maka saudara, maka fisik akan lemah, jiwa akan lemah, itu dia akan ini kan. Kalau orang itu bisa tidur, dia akan serang dengan mimpi-mimpi yang mengerikan. Ini saudara Kristus. Nah, saya baca saudaraku menurut data statistik yang katakan bahwa 50-80% saudara orang dewasa yang berjuang dengan mimpi-mimpi buruk di malam hari. Saudara, ini yang rupanya luar biasa banyak saudara Kristus ya. Memang iblis itu menyerang kita dengan roh ketakutan, intimidasi. Melalui mimpi-mimpi buruk saudara Kristus ya. Tujuannya adalah untuk mencuri sukacita kita, kekuatan kita, lalu menghancurkan daripada kehidupan kita. Nah, saudara, di dalam Matius pasal 13 ayat 25 ya. Di sini dijelaskan saudara tentang tentang lalang dan gandum sebenarnya. Yesus memberikan perumpamaan. Ini juga menyangkut nih dalam alam roh saudara, bukan cuma sekedar alam nyata ya. Saudaraku. Nah, Yesus berkata bahwa tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menabur benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Kalau gandum bisa menghasilkan,
Ya saudaraku, bisa dibuat menjadi apa? Roti. Manusia hidup, ya kan? Dengan apa? Dengan roti. Tapi roti juga bisa jadi namanya roti kehidupan, yaitu firman Tuhan. Saudara, seharusnya waktu tidur, saudara, yang tumbuh itu adalah firman. Firman ini saudara yang bekerja. Makanya ada katakan bahwa sia-sia. Ya kan, kamu bangun pagi-pagi, kerja sampai larut malam. Karena Tuhan memberkati orang yang dicintainya pada waktu tidur. Saudara, orang yang cinta ini adalah orang yang apa? Orang yang dicintai itu adalah orang yang mencintai Tuhan. Orang yang mencintai Tuhan pasti ada orang yang mencintai firman-Nya. Saudara, mencintai firman-Nya. Maka dia merenungkan firman itu siang dan malam. Siang pada waktu dia terjaga, malam pada waktu dia tidur, saudara. Itu jadi gandum, jadi roti hidup. Saudara, tetapi saudaraku, ya kan, justru dalam tidur juga iblis bisa taruh lalang. Lalang ini bicara apa? Benih-benih yang tidak berguna, bahkan bisa merusak daripada kebun. Saudara Kristus, tapi ada janji Tuhan kepada kita. Saudara, yaitu apa? Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, tadi kita sudah baca. Terhadap panah yang terbang pada waktu siang. Saudaraku, jadi iblis itu bisa nabur yang namanya lalang atau gulma, ya istilahnya lalang atau gulma, saudaraku. Ya kan, untuk menumbuhkan yang namanya ketakutan, kekhawatiran. Coba ada beberapa orang seringkali, Pak, aku mimpi loh Pak. Cerita semuanya. Aduh, serem banget. Itu terus ketika dia mimpi dia cerita sama saya, dia cerita semua orang diceritain, dia pikirin, diceritain, dia pikirin. Itu tujuan iblis supaya apa? Dia dikuasai oleh roh apa? Ketakutan. Saudara, bukan merenungkan yang namanya firman, ya istilahnya gandum jadi roti, tapi malah lalang. Saudaraku, saudara Kristus, ini tujuannya apa? Kalau orang udah mimpi serem, pasti hidupnya apa? Takut, gelisah, dan hancur. Nah, saya ingin bagikan sini, kita harus lawan ini, saudaraku. Nah, karena apa? Sebenarnya mimpi ini, saudara, ya mimpi adalah jalur komunikasi antara kita dengan Tuhan, Tuhan dengan kita sebenarnya. Karena Alkitab dikatakan di dalam Ayub 33 14-15, saudaraku, di sini dikatakan bahwa karena Allah berfirman dengan 1-2 cara, tetapi orang tidak memperhatikannya dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam. Bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur. Jadi sebenarnya tuh mimpi ini adalah jalur komunikasi. Saudara, yang Allah pakai sebenarnya saudara untuk menjamah kita orang percaya, ya, untuk berbicara, untuk memberkati kita. Bahkan dia akan berikan satu rancangan rencananya buat setiap kita. Itu lewat mimpi dia bicara. Kita lihat bahwa Abraham, saudara, waktu dia tertidur dia dapat mimpi dari Tuhan. Tuhan buat perjanjian dengan dia. Kita juga lihat cucunya namanya Yakub, saudaraku. Ya kan, ketika Yakub ada di Betel, dia lari, saudara, ya kan, untuk melarikan diri karena Esau kakaknya, saudara, berusaha untuk membunuhnya. Dia lari untuk pergi ke rumah daripada omnya Laban, saudaraku. Nah, di tengah jalan di Betel, saudaraku, Tuhan menampakkan diri, saudara, ya kan, dan menunjukkan kepada Yakub apa yang akan dia lakukan untuk Yakub dan keturunannya. Ini saudara baca dalam Kejadian 28 10-22. Saudara Yesus, itu lewat apa? Lewat mimpi. Saudara, lewat mimpi dia lihat ada tangga turun naik. Lalu Tuhan bicara sama dia, aku akan berkati kamu, keturunanmu akan duduki. Dan lain sebagaimana aku berjanji kepada Abraham, ya kan, dan juga Ishak ayahmu. Saudara Kristus, ini sebenarnya mimpi ini jalur yang dimana Tuhan mau bicara. Saudara Kristus, saya kasih ayat-ayatnya dulu, saudaraku, ya. Ketika Tuhan mau memberkati Yakub, saudara, ketika dia sudah bekerja dengan mertuanya Laban yang menipu dia berulang-ulang. Ulang-ulang dia ditipu, saudara, sampai Yakub itu tidak bisa dapat apa-apa. Nah, karena Tuhan memperhatikan Yakub, karena lewat Yakub ini nanti akan lahir yang namanya Juru Selamat Yesus.
Maka Tuhan berkepentingan kepada Yakub, keturunan Abraham ini saudaraku. Jadi Tuhan kasih mimpi kepada Yakub saudaraku. Bagaimana supaya dia bisa kerja saudaraku dan jadi kaya. Itu lewat mimpi. Saudaraku, apa mimpinya saudaraku? Dia ceritakan saudaraku. Ya kan di dalam Kejadian 31 ayat 10 sampai 12. Ini caranya. Tuhan bilang, Yakub bilang, pada suatu kali pada masa kambing domba itu suka berkelamin, maka aku bermimpi dan melihat. Dia mimpi lagi dan melihat bahwa jantan-jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng. Saudaraku, jadi rupanya yang polos-polos ini, saudara, waktu mereka berkelamin, mereka tuh loreng-loreng anaknya. Dan malaikat Tuhan ya kan berfirman kepadaku dalam mimpi itu, Yakub, jawabku ya Tuhan. Lalu ia berfirman, angkatlah mukamu dan lihatlah bahwa segala jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, anaknya coreng-coreng. Walaupun itu polos, ini hal yang luar biasa saudaraku, berbintik-bintik, berbelang-belang. Sebab telah kulihat semua yang dilakukan oleh Laban itu kepadamu. Aku melihat kau diperlakukan dengan tidak adil. Sekarang kau buat perjanjian sama Laban, ya kan? Pisahkan semua kambing domba yang polos. Kalau anaknya bintik-bintik, belang-belang, ya kan, coreng-coreng, itu jadi milik dia, saudaraku, ya kan? Dan apa yang dibuat oleh Yakub, saudaraku, dia buat saudara berdasarkan petunjuk Tuhan mimpi. Dan Laban senanglah, ya nggak mungkin lah domba yang kulitnya bulunya putih sama putih, anaknya akan loreng-loreng, belang-belang, hal yang nggak mungkin, saudaraku. Wah, ini bisa dapat untung besar. Dan ternyata saudara, apa yang Tuhan beritahu kepada Yakub, dia lakukan itu saudara. Ini saya sudah sering khotbahkan tentang kekuatan atau power of vision, ya kan saudara. Jadi pas waktu binatang ini berkelamin, habis dia kawin saudara, dia aus. Lalu sama Yakub dikasih di air minumnya itu saudara, yaitu dahan yang dikorek saudara, supaya akan belang-belang. Jadi dia lihat belang-belang, lalu dia mengandung dan anaknya dibelang-belang. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan terus-menerus, apa yang kita renungkan terus-terus, itu seperti kita sedang mengandung sesuatu. Dan pada waktunya itu akan terjadi dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin saudara. Kenapa Tuhan bilang renungkan firman itu siang dan malam, supaya apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidup kita itu bisa terjadi pada waktunya. Katakan amin saudaraku. Nah, saudara lihat di sini ya, ayat ya kan. Jadi kita lihat di sini saudara, bahwa Yakub tuh jadi dia berhasil karena Yakub kerja keras. Karena Yakub bekerja berdasarkan apa? Hikmat Tuhan. Sehingga Alkitab katakan ia menjadi sangat kaya. Banyak kambing domba, budak, perempuan, dan laki-laki, unta, dan keledai. Yakub mendapatkan hikmat itu melalui siapa saudara? Melalui mimpi. Dan betul saudara, ya kan? Di dalam Kejadian 30, di sini kita dijelaskan, saudara, saya akan bacakan buat saudara biar ini lebih jelas ya, ayat 41 sampai 43. Dan setiap kali apabila berkelamin kambing domba yang kuat, maka Yakub meletakkan dahan-dahan itu ke dalam palungan di depan mata kambing domba. Jadi kambing domba aja kalau lihat dahan yang loreng-loreng saudara, yang berbentik-bintik, yang belang-belang, maka yang kandungan daripada anaknya itu belang-belang, bintik-bintik, loreng-loreng saudaraku. Nah ini artinya saudaraku, supaya berkelamin dekat dahan-dahan itu. Tetapi apabila datang kambing yang lemah, ia tidak meletakkan dahan itu. Dan kalau lemah dia nggak ada, jadi tetap aja saudara, lahir anaknya jadi tetap polos. Tapi yang kuat dikasih nih dahan, dia minum dari situ, dia lihat ya saudara, lahirnya anak ini kuat saudaraku. Alkitab ayat 43 sini katakan saudaraku, ya kan, jadi yang lemah untuk Laban dan yang kuat untuk Yakub. Antara Laban nih anak sama mantu ini saudara benar-benar saling tipu. Kita bahas kemarin saudara ya tentang kembali ke Betel, menara doa kemarin saudaraku, ya bagaimana Yakub saudara, bagaimana Tuhan proses, Tuhan remukan. Karena nih orang nih
punya hati yang luar biasa, mendambakan Tuhan. Kemarin kita bahas, saudaraku, orang yang mendambakan Tuhan, biasanya tuh Tuhan tuh berbicara lewat jalur komunikasi yang khusus, hotline, saudaraku. Nah ini sama Yakub, saudaraku Yesus. Nah kita lihat di sini, saudaraku, Alkitab katakan, maka sangat bertambah-tambah harta Yakub. Ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Saya percaya saudara, setiap kali Tuhan mau memberkati kita, saudara dan saya, Dia bisa, saudaraku, berbicara lewat apa? Lewat mimpi. Saya omong seperti ini karena saya sering, saudaraku, ngalamin. Saya bisa ada hari ini, saat ini saya sharing sama saudara. Saya bisa ada hari ini sebagaimana saya ada. Saudaraku, saya bisa jadi ini, punya ini, bisa kesini. Itu berapa kali saudara, saya tuh dapat ini mimpi ini. Saudara, sesuatu yang kadang-kadang kayaknya nggak mungkin ya bisa terjadi. Jauh sebelum saya jadi pendeta, awal-awal jadi pendeta. Saudaraku, saya sampai cerita. Kayaknya Tuhan tuh mau kasih kita gereja gede banget di Palembang. Hal yang ya kalau waktu itu ya nggak mungkin. Gimana dasarnya tuh apa? Ya saudara, segala macam. Dan saya melihat itu ya memang nggak langsung mimpi besok langsung bangun jadi kenyataan. Itu perlu 23 tahun. Dan memang kenyataan. Karena Tuhan jadiin. Banyak hal saudara, segala macam. Nah setiap kali Tuhan mau lakukan sesuatu, saudaraku, biasanya dia akan jalurnya lewat mimpi. Nah nasihat saya adalah begini, saudaraku. Kalau saudara bermimpi, yang saudara tahu ini mimpinya nih enak banget, bagus banget, saudara harus berdoa supaya mimpi itu menjadi kenyataan. Yang ngerti katakan amin. Yang ngerti katakan amin. Itu harus didoakan. Tetapi sebaliknya, kalau saudara mimpinya serem, mimpinya buruk, mimpinya jelek, dan lain sebagainya, saudara juga harus berdoa supaya mimpi itu tidak jadi kenyataan. Tapi saudara harus mulai sekarang nih buka. Saya harus tahu, berdasarkan Ayub, kalau Tuhan berbicara, dia kan bicara, kata Tuhan bicara lewat dua cara. Kadang-kadang orang nggak mengetahuinya atau mengabaikan. Dia bisa bicara lewat mimpi, dia bisa bicara lewat apa? Penglihatan. Kamu bunga tidur aja. Jangan ceritakan mimpi saudara kepada orang-orang yang memang tidak tidak memerlukan cerita tentang mimpi saudara. Jangan cerita mimpi saudara kepada orang-orang yang bisa membahayakan diri saudara, yang membuat mimpi. Contoh siapa saudaraku? Yusuf dia bermimpi bahwa dia jadi pemimpin dan orang tuanya, saudara-saudaranya sujud nyembah dia. Dia lihat ada bulan, bintang, matahari. Dia lihat ada gandum. Saudara, gandum dia tegak, yang lainnya sujud. Dia cerita. Dampaknya apa saudaraku? Walaupun Tuhan bisa bekerja, ya kan, dalam kesulitannya, dalam penderitaannya, saudaraku, akhirnya dia dianiaya kan, dibuang ke sumur, saudaraku. Tapi emang Tuhan bisa turut bekerja. Tetapi saudaraku, saya mau kasih tahu, mimpi itu masih berupa benih, seperti benih yang dikandung dalam kandungan. Ini perlu dipelihara, saudara. Yang mengerti katakan amin, saudara. Harus dipelihara. Ceritakan kepada orang-orang yang saudara tahu, orang ini siap untuk apa? Untuk mendengar. Bukan cuma siap untuk mendengar, tapi juga siap untuk apa? Mendukung, mewujudkannya. Maria, ketika dia mendapatkan satu pesan dari malaikat, dia dapat penglihatan, itu malaikat, saudaraku. Ini malaikat dan penglihatan, saudara, bahwa dia akan mengandung Yesus, juru selamat. Maria tidak cerita kepada siapapun, dia simpan ini. Dia cuma cerita sama saudara, sama Elisabeth. Saudara lagi Yusuf, Tuhan berbicara lewat mimpi kepada Yusuf supaya Yusuf mengambil Maria sebagai istri, jangan ceraikan dia. Yusuf dapat mimpi juga
Saudara bawa anak itu yang bayi Yesus ini, menyingkirlah ke Mesir karena Herodes buat peraturan ketetapan untuk membunuh bayi-bayi. Saudara, Yusuf tidak cerita kepada siapapun, dia cuma cerita pada istrinya, yuk kita berangkat sama rombongan, saudara Yesus. Jadi di sini penting, saudara, banyak orang ya kan, kadang-kadang kita nih, saya belajar saudara beberapa yang lalu, minggu yang lalu, kita usahakan jangan jadi mentalitas korban. Kalau kita sering cerita rencana kita, mimpi kita ke orang hajar kita, orang ini kan, nanti akhirnya jadi kita kecewa, kita terluka, kita kan jadi orang, aduh, ya kan, orang mungkin julid, kita merasa jadi mentalnya korban. Oh, banyak orang gak suka sama aku ya, kok orang kayak gini kan, aku kan mau gini, aku punya rencana aja baik. Yang gak usah dicerita sama orang yang memang orang ini tidak mau dengar hal yang seperti itu. Saudara bisa mengerti di sini, masuk, katakan amin. Nah, jadi mimpi itu bisa dipakai Tuhan untuk memberkati kita. Katakan amin, saudaraku. Tapi mimpi juga bisa jadi peringatan buat kita. Saudara, ini loh, hati-hati kamu akan gini. Itu bisa, saudaraku. Nah, saya mau saksi saudara tentang mimpi ini, jalur yang Tuhan beri. Ini kesaksian saya sudah pernah sering saksikan dan teman-teman semua sudah tahu seperti ceritanya, saudara. Pada waktu beberapa sekian tahun yang lalu, ada seorang ibu muda, dia bersaksi. Saya juga nggak tahu, dia bukan orang gereja kita dulunya, suami istri ini saudara bukan, saudara. Ya, akhirnya dia bersaksi pada waktu sudah jadi gereja kita, saudaraku. Dia mungkin masih bukan orang Kristen maksud saya, ya istri suaminya. Nah, ibu muda ini dia bersaksi, saudara. Dia cerita gini, ya kan, dia saksikan bahwa dia tuh sudah mendaftarkan gugatan cerai ke pengadilan negeri Palembang. Ya, pernikahannya tidak dapat dipertahankan lagi lah karena banyak faktor ketidakcocokan dengan suaminya. Dan dia sudah tidak tinggal lagi sama suaminya, saudaraku. Sudah cukup lama, sudah pisah, saudaraku. Nah, suatu malam ibu ini, saudara, bermimpi. Dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, saudaraku. Lalu seperti kayak Tuhan Yesus itu kurang lebih mimpinya nih, memberi dia air. Airnya air putih, tapi tiba-tiba kok waktu diminum tuh seperti anggur. Ini percis kisahnya adalah kisah perkawinan di Kana. Yesus mengubah air jadi anggur. Sejak daripada mimpi di mana dia minum air yang ternyata tuh anggur, saudara, yang diberikan oleh Yesus. Ketika ibu ini bangun dari tidurnya, dia tuh menjadi terheran-heran. Kok dia sangat merindukan. Jadi rindu sama suaminya, saudaraku. Yang tadinya udah hampa, udah tawar hatinya, udah nggak suka, udah benci, udah pahit lah sama suaminya ini. Makanya dia ceraiin, saudara. Saudara, tiba-tiba ada satu kerinduan, kangen. Jadi ada sayang, rasa jatuh cinta. Itu seperti dia bilang, saya pertama kali jatuh cinta sama suami saya waktu pacaran dulu. Tiba-tiba perasaan itu berubah. Saat itu kangen. Seperti dia mengalami cinta mula-mula dengan suaminya. Dan saudara tahu, ini kesaksian dia. Tanpa diduga, pada pagi itu, saudaraku, ya, suaminya yang sudah cukup lama tidak bertemu dengan dia. Pada pagi hari itu, suaminya datang hanya untuk membawa sarapan pagi untuk dia. Saudara, ketika dia berjumpa dengan suaminya, dia seneng banget seperti seorang pacar yang baru jadian ketemu dengan pacarnya, saudaraku. Dia cerita seperti itu. Dia bilang, lalu dia ngobrol. Akhirnya apa, saudara? Mereka rukun kembali. Tuhan pulihkan pernikahannya. Lalu dia cabut gugatan cerainya. Dia kembali. Saudaraku Yesus, ini dia bilang, ini kayaknya hal yang tidak mungkin. Saudara, ketika Tuhan mau memberkati kita, saudaraku, dia harus berfirman kepada kita. Dia harus berbicara kepada kita. Nah, Tuhan berfirman berbicara kepada kita bisa banyak faktor. Kita sudah bahas, dia bisa bicara lewat pembacaan Alkitab. Kita baca Alkitab, Tuhan bicara. Tuhan bisa bicara lewat apa? Ketika saudara mendengarkan khotbah saya, Tuhan bisa bicara sama saudara. Tetapi juga Tuhan bisa bicara saudara lewat apa?
mimpi dan juga penglihatan atau kejadian-kejadian yang kita alami, baik itu kejadian yang menyakitkan, yang tidak enak, maupun kejadian yang memberkati kita. Tuhan bisa bicara saudara di situ. Karena Tuhan mengasihi kita. Kalau dia berbicara, pasti dia ingin, kerangkanya begini saudara. Dia mau melindungi kita, dia mau memelihara kita, dan dia mau memberikan kita yang terbaik. Yang percaya katakan amin saudara. Itu kalau dia berfirman. Dia mau lindungi, saudara, dia mau pelihara, dia mau memberi kepada kita sesuatu yang baik kepada kita. Saudara, kisah daripada jemaat ini saya rupanya memang suaminya yang Buddha dulu, keyakinan yang lama. Rupanya saudaraku sebelum dia bawa sarapan ke istrinya, dia berjumpa dengan salah seorang hamba Tuhan di gereja kita. Berkenalan, dilayani. Akhirnya suaminya ini, saudaraku, datang ke gereja. Ambil keputusan saudara, bertobat, lahir baru, jadi Kristen. Ketika dia ketemu lagi dan bicara, kaget. Rupanya istrinya juga, saudara yang gak gereja, dia sudah datang ke gereja kita. Dua-dua karena berapa kali ibadah, kan gak ketemu. Cerita, oh satu gereja. Ini yang unik sekali. Tuhan buat saudaraku. Lewat apa? Tuhan bicara dan pulihkan lewat apa? Mimpi. Ngerti kata Mazmur 126 ayat 1 katakan apa? Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Saudara bisa ngerti katakan. Tetapi sebaliknya saya mau kasih tahu. Ini kan sekarang sebaliknya. Iblis juga bisa menggunakan jalur komunikasi. Kan roh ini bicara roh. Kita ini manusia roh saudara sebenarnya. Nah Tuhan adalah roh. Allah adalah roh. Dia bicara lewat roh kita. Lewat mimpi. Iblis juga adalah makhluk roh. Sama seperti malaikat makhluk roh. Dia bicara dengan roh kita. Saudaraku, lewat apa? Iblis juga bisa menggunakan jalur komunikasi yang biasa Tuhan pakai, mimpi. Dia juga bisa pakai itu. Saudara, mimpi. Tapi mimpinya bukan mimpi yang bagus, tapi mimpi yang buruk, saudara. Mimpi yang menakutkan. Saudaraku, ya kan? Untuk menjauhkan kita dari apa? Dari hadirat Tuhan dan menghancurkan hidup kita. Katakan amin saudaraku. Katakan amin. Ya. Nah, saya mau sharingkan tentang mimpi buruk ini saudaraku. Ya. Makanya saya selalu nasihati beberapa saudara-saudara seiman, keluarga. Ya, semua orang kita bisa berduka cita karena kita kehilangan orang kita kasihi. Tetapi jangan sampai duka cita ini benar-benar saudaraku menghancurkan yang namanya hubungan kita dengan Tuhan. Karena duka cita ini saudaraku, ini sebenarnya adalah jalan masuk bagi iblis. Untuk apa saudara? Menguasai hidup manusia. Mau dia siapapun. Nah, sekian tahun yang lalu lah saya ketemu saudaraku. Jadi ini saya mau panggil nih, ini dia sih bukan orang Kristen, dia adalah orang Kedar saudaraku. Suka datang ke rumah orang udah tua. Jadi istri saya, kita sekeluarga suka panggil, ini jadi bibi urut kita. Udah tua orangnya. Ya kan saudara, saya tanya sama ibu ini. Ya kan, apa sih yang menyebabkan? Ya kan, saya bilang ibu tuh latah, dia latah. Saudara tahu orang latah nggak? Orang latah tuh orang yang kalau kita ngomong apa, dia ngomong. Dia ikut, tapi kadang-kadang ngomongnya tuh dia ucapkan kata-kata yang cabul gitu. Atau kadang-kadang yang kesian sekali, gitu saudara, orang ini latah. Nah, saya tanya, apa yang nyebabin kok jadi latah? Sehingga jadi dipermainkan orang dan lain. Karena orang latah itu sepertinya kayak jadi bahan olok-olok, dibully, di apa. Itu kesian dan juga capek jiwanya saudaraku. Ya kan dia kan bisa istirahat. Ya kan saudaraku. Dia jawab begini. Dia cerita. Coba tenang. Kalau orang latah kan gak bisa tenang. Coba tenang. Dia cerita bahwa dia jawab bahwa kematian anaknya. Waktu itu anaknya meninggal. Masih kecil. Itu kecebur di di sumur saudara. Kecebur di sumur mati di situ. Itu buat dia tuh duka cita.
Dia sedih, duka citanya cukup lama. Nah, di tengah-tengah duka cita itu saudaraku, dia dapat mimpi buruk. Dia mimpi buruk, ya kan? Yang sangat menggoncang jiwa-jiwa dia. Saudara, mimpinya buruk sekali, goncang. Sampai dia kaget gitu. Tak goncang jiwa. Sejak saat itulah dia bilang, saya tuh jadi latah. Kayak ada barang yang masuk badan saya. Jadi latah. Nah, karena dia latah, jadi dia mudah kelelahan, capek Pak. Jadi karena orang banyak yang tahu saya latah, banyak orang jadi mempermainkan saya. Sehingga kondisi tubuhnya tuh merosot, drop saudaraku, terus menurun. Saudara, nah di tengah-tengah ini saya ngomong sama dia, Bu, Ibu mau gak sembuh dari latahnya? Saya tanya gitu kan, mau gak sembuh dari latah? Siapa Pak yang gak mau? Capek Pak, latah. Dia bilang begitu kan, capek. Ya udah, saya doakan menurut keyakinan saya dalam nama Yesus. Ibu ikutin saya doa. Dia ikutin saya doa. Setelah itu saya tengking dalam nama Yesus. Saudara, seketika itu juga si ibu ini merasakan ada sesuatu yang keluar dari diri dia. Dan sejak saat itu saudara, dia tuh disembuhkan, dipulihkan. Dia bilang, saya sudah tidak latah lagi. Coba beri kemuliaan buat Yesus. Jadi saudaraku, saya lihat bahwa dampak daripada mimpi. Ya saudaraku, saya percaya bahwa inilah janji Tuhan buat setiap kita. Ya, bahwa engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Nah sekarang pertanyaannya begini, Pak, gimana caranya supaya saya ini tidak dikejar-kejar hantu kalau tidur? Atau mimpi-mimpi buruk yang ngeri-ngeri, soal kematian lah, soal apa segala macam. Gimana caranya Pak, supaya saya bisa bebas? Orang nanya, apakah Bapak pernah ngalamin itu? Lah sering, waktu saya masih kecil, saudara, hampir tiap hari saya dikejar, ditindes-tindes. Kenapa? Rumah saya penuh dengan patung-patung saudaraku, tepekong. Itu papa saya memang sembayangan itu saudara. Kita masih kecil, itu ngalamin hampir tiap hari ditindis, kejar-kejar tapi gak bisa lari saudaraku. Sakit terus badan dan lain sebagainya. Saudara, ini gak ada berkatnya kami semua. Kami pernah ngalamin itu saudaraku. Nah sekarang pertanyaannya gimana? Saudara, saya akan bagikan begini. Pertama, saudara, usahakan sebelum tidur, saudara luangkan waktu untuk apa? Berdoa, memuji, menyembah, masuk hadirat Tuhan. Nah lewat menara doa online ini sebenarnya itu harusnya udah kebantu. Baca Alkitab dan renungkan ayat-ayat firman Tuhan sebelum saudara tidur. Nah ini makanya lewat menara doa online. Memang ikutin ini sebenarnya saudaraku. Yang kedua, ini penting saudara. Ya kalau mau tidur ya kalau bisa handphone atau gadget itu saudara, itu udah harus disingkirkan sebenarnya. Kecuali hanya untuk membaca Alkitab. Atau saudara mau dengarkan sesuatu yang untuk diisi pikiran saudara. Terus yang kedua, saya sudah sering sharing sama saudara. Kalau saya doa sebelum tidur, benar-benar sebelum tidur, karena baca Alkitab itu bisa sejam sebelum tidur atau 2 jam sebelum tidur. Saya biasanya kan, nggak mungkin mau tidur baru baca, baru ini kan klek, nggak. Saudara saya sudah ini kan, ya kan. Nah pada waktu udah sore-sore menjelang malam itu harus ada planning. Kalau mau tidur harus ada planning. Mau tidurnya jam berapa? Nggak bisa orang tuh nggak bisa. Mau doa juga harus planning jamnya berapa. Kalau saya planning mau tidur, kalau bisa habis menara doa online saya tidur. Karena saya mau bangun kan jam 3. Itu setiap hari. Ya, harus tidur, harus perencanaan. Jadi sebelum itu ditarik, jangan dimasukin dulu pikiran-pikiran yang membuat saya nggak bisa tidur. Atau kalau tidur nanti menjadi bahan, ya kan? Atau menjadi celah buat iblis masuk lewat mimpi. Saudara bisa mengerti maksud saya? Nah oleh karena itu pentingnya kita tutup dengan perlindungannya adalah berdoanya gini. Kalau udah memang mau tidur deh. Yang kedua adalah gini, saya berdoa saudara. Saya selalu ke dalam tangan-Mu Tuhan, kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku. Ya Tuhan, Engkau Allah yang setia. Bangunkan saya besok pagi.
dengan tubuh yang sehat. Jadi setiap malam saya selalu bilang, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawamu. Ke dalam tangan-Mu lah Tuhan kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan, Allah yang setia. Saudara tahu Mazmur 31 ayat 6 ini adalah doa. Jadi gini, para ibu-ibu orang Yahudi saudara, itu biasanya membacakan ayat firman Tuhan Mazmur 31 ayat 6, saudaraku, sebagai doa tidur untuk anak-anaknya. Itu tiap malam pasti dibacain ini. Ayo nak, doanya gitu. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan, Allah yang setia. Yesus pun menyebut Mazmur 31 ayat 6 saat Yesus, saudara, berada di atas kayu salib. Waktu dia menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapa. Lukas 23 ayat 4 katakan begini saudara, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawa. Saudara, jadi tidur itu sebenarnya kita kan belum tahu. Waktu tidur kita hilang, kita nggak ada dalam penguasaan diri. Waktu kita tidur sebenarnya kita sedang menyerahkan nyawa kita, hidup kita itu ke Tuhan. Kalau kita sering seperti ini, saudara, tiap malam menyerahkan nyawa ke Tuhan. Besok pagi bangun, terima kasih Tuhan sudah berikan nyawa lagi buat saya. Saya akan jalani. Ini hidupnya lebih tenang. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Nah itulah sebabnya ya saudaraku, ya kan? Kenapa orang yang tidur adalah orang yang sudah menyerahkan nyawanya ke Tuhan. Orang yang sudah menyerahkan nyawanya ke Tuhan, maka orang itu yang dicintai dan diberkati oleh Tuhan. Yang mengerti katakan amin saudara, karena Alkitab katakan sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Tuhan memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu apa? Tidur. Katakan amin saudara. Jadi terbiasa gitu, ya kan? Saya percaya kan? Nah, seandainya yang ketiga gini, seandainya di dalam tidur saudara mimpi serem. Pasti mimpi serem kan gak berlangsung lama, langsung saya terbangun dong. Kita terbangun, saya terbangun kalau mimpi serem, saudaraku. Nah, saudara harus ambil posisi, langsung doa. Doanya gimana Pak Sabta? Kurang lebih seperti inilah kita doanya. Ya kan, aku tengking mimpi buruk ini tidak akan pernah terjadi dalam hidup saya. Serangan iblis, ya kan, aku tengking, aku tolak, aku batalkan, aku patahkan dalam nama Yesus. Saya tolak mimpi buruk ini, dan mimpi buruk ini tidak akan pernah menjadi kenyataan dalam hidup saya. Dalam nama Yesus, saya percaya Tuhan memiliki rencana indah, masa depan yang penuh pengharapan buat saya. Dalam nama Yesus saya berdoa, amin. Saudara tolak itu. Kalau saudara mimpinya dari Tuhan, mimpinya bagus sekali. Saudara, beberapa minggu yang lalu, saudara, ya, saya mimpi. Saya tidak bisa cerita di sini karena ini mimpi bagus sekali, sangat bagus. Saudara, sangat bagus sampai saya terkaget, nyata jelas sekali. Waktu saya mimpi, lalu ada suara yang bilang, ini untuk anak kamu. Aku beri untuk anak kamu. Ini mimpi sering saya dapat seperti ini. Dan Tuhan biasa ini benar, saya kenali suara ini. Lalu saya cerita sama istri saya, barusan aku mimpi, kebangun kan? Ayo kita doa yuk. Supaya apa yang barusan aku lihat dalam mimpi dan suara yang aku dengar ini, itu buat anak itu terjadi. Saudaraku, sudah. Dan waktu saya ngomong sama anak saya yang dia sebut nama anak saya yang pertama. Itu untuk anakmu yang pertama ini. Aku beri ini. Kaget saya. Wow. Jelas barangnya ada, tempatnya segala macam gitu, sudah. Detail. Saya ngomong. Ya awalnya kan dia dengar kaget gitu. Terus berjalannya waktu saudaraku, kita ngobrol lagi segala macam. Saya bilang, kau harus ambil ini, sekolah ini. Saya pikir dia tuh paling gak mau yang seperti itu ambilnya. Tiba-tiba kemarin bilang, Pi, oke Pi, aku udah bulat, aku udah dapet. Dia bilang,
aku akan ambil yang bagian ini. Sebenarnya karena kan semua cerita kan, yang penting sesuai ini, kayaknya Tuhan maunya ini. Iya, aku kan sekolah bukan untuk cari gawe, cari kerja. Kalau gawe mah banyak di Palembang. Dia bilang gitu kan. Aku sekolah juga bukan cuma cari gawe, tapi kau cari hasil. Dia bilang gitu kan. Ada hasil. Dia bilang gitu. Ya itu bagus, kau pinter. Dia bilang gitu. Ya kan ada. Saudaraku, ini mimpi. Saudara, jadi kalau saudara mimpi, dapat mimpi, karena Alkitab katakan, kita jangan, aduh aku mimpi serem loh, gimana ya, aku takut. Jangan gitu lagi. Kalau saudara sudah dengar khotbah ini, duduk diam, tengking itu dalam nama Yesus, nggak terjadi. Batalkan, batal pasti. Katakan amin saudara. Tapi kalau yang bagus, Tuhan, aku minta Tuhan, biarlah apa yang Engkau beri mimpi ini janji Tuhan. Biar Tuhan genapi. Sebagaimana Engkau beri mimpi kepada Abraham untuk kasih tanah perjanjian. Engkau berbicara lewat penglihatan kepada Ishak untuk tanah perjanjian. Engkau beri mimpi pada Yakub di Betel untuk berikan tanah perjanjian yang sama. Semua tiga ini dapat. Tuhan bicara lewat mimpi dan penglihatan. Dan semuanya terjadi. Biarlah itu terjadi juga apa yang kami mimpikan. Saudara bisa ngerti sini, katakan amin saudara. Katakan amin. Yang keempat, terakhir. Saudaraku, bagaimana caranya supaya nggak dapat mimpi buruk, nggak sering lah, atau hilang sama sekali? Saudara harus menolak, memasukkan pikiran, ya, pikiran kita sendiri, pikiran ya, jangan masukin sampah dalam pikiran kita, maksud inti saya gitu loh, saudara. Pengaruh buruk dari musik apa yang saudara suka dengarkan itu, apalagi pakai apa? Iya, boot itu kan. Itu cepat masuk tuh ke sini. Musik yang buruk lah. Kata-kata yang buruk itu. Atau coba saudara cerita-cerita serem itu hindarilah. Apalagi Halloween itu. Nggak usah ikut pesta itulah. Ngapain? Saudaraku, katanya diucapkan pun jangan katanya. Efesus bilang, saudaraku, film-film horor, film setan, ya ngapain kita nontonin? Ya kan film-film seperti apa ya, saya kurang tahu itu. Atau teman-teman yang suka cerita-cerita yang serem-serem, atau buku-buku tentang pembunuhan lah, tentang kematian lah, hindari itu saudaraku. Karena gini, apa yang kita lakukan di siang hari, itu dapat mempengaruhi mimpi kita di malam hari. Saya ingin kasih tahu saudaraku yang sekali lagi saya katakan bahwa kalau saudara tidur, siapkan diri untuk tidur. Katakan amin. Coba kasih tahu badan bahwa ini tuh udah malam. Usahakan lampu kamar saudara jangan berada di tempat yang terang-terang. Usahakan redupin semuanya. Ini udah malam loh. Ini waktunya untuk tidur. Handphone sudah semua segala macam gadget diinikan. Siapkan untuk tidur. Saudara, saya percaya saudara diberkati dengan pesan ini. Tutup mata kita akan berdoa saudaraku. Bapa, dalam nama Yesus aku berdoa ya Tuhan. Turunkan ya Tuhan berkat-Mu setiap anak-anak-Mu. Hapus ya Tuhan setiap mimpi buruk, serangan-serangan kuasa gelap. Kau janji Kau berikan perlindungan kepada setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Kau janji ya Tuhan bahwa kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Sebab ya Tuhan, Engkau menjadi tempat perlindungan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami Tuhan. Tulah tidak akan mendekat kepada kemah kami Tuhan. Sebab malaikat-malaikat-Mu akan diperintahkannya ya Tuhan untuk menjaga kami di segala jalan kami. Bapa, bungkus anak-anak-Mu semua yang Kau kasihi ini Tuhan dengan kuat kuasa darah-Mu. Tuhan, bicara lewat mimpi dan penglihatan. Biarlah Engkau menunjukkan jalan-Mu. Kau sudah berbicara pada Yakub ya Tuhan. Bicara buat siapa anak-anak-Mu lewat mimpi. Ya Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami tutup ya Tuhan saluran komunikasi yang datangnya dari iblis. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, biarlah ya Tuhan berkat-Mu turun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siapkan diri untuk makan perjamuan kudus dalam nama Yesus.
Haleluya. Mari kita makan perjamuan kudus, saudaraku. Dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Ku jadi pemenang dalam segala kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Angkat roti, saudara. Dan setelah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita, persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama saya. Cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru dimeterkan darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur atas Tuhan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, terima kasih Yesus. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati pangan kita ke surga dan menerima berkat. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis seperti Roh Kudus menyertai saudara semua mulai pada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya berkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.